Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita update saham Adaro ya. Khususnya bagi teman-teman yang sudah pegang saham Adaro, kira-kira pilih capital gain atau dividen. Nah, ini kita bahas di sini ya. Dan ini bisa diterapkan di saham-saham yang lain yang dividennya cukup besar ya teman-teman. Jadi ada dua pilihan ya, ketika saham yang kita pegang itu harga sahamnya naik, sementara kalau kita hold nanti kita dapat dividen, tapi kalau setelah dividen biasanya sahamnya turun. Nah, ada dua pilihan ya, ketika saham yang kita pegang itu sudah naik, sebaiknya kita jual dulu ataukah kita biarkan sampai cum date atau sampai ex date sahamnya turun, kemudian kita dapat dividennya lagi, baru kita belikan lagi sahamnya, ataukah kita jual dulu saat sahamnya naik, kita jual, terus kemudian nanti ketika sahamnya turun kita masuk lagi dengan berharap dengan capital gain-nya dapat lagi. Nah, ini di video ini nanti kita buat ilustrasi ya teman-teman. Ilustrasinya secara umum saja ya, sehingga kita bisa punya gambaran. Dan ini tiap saham itu berbeda-beda ya. Kita studi kasusnya ini ya, Adaro ya. Adaro ini dividennya kan 2 kali ya. Ex-date 29 Desember dan 28 Mei. 29 Desember ya, coba kita cek di Desember. Nah, ini ya, 29 Desember. Ini di 2600 ya. Open 2600. Kemudian besoknya langsung turun di 2300, terus kemudian naik. Nah, kita cek ini pay date-nya kapan nih? 12 Januari. Pay date-nya 12 Januari. Nah, ini. Kemudian naik di sini ya, 12 Januari naik. Habis itu turun lagi di 2300 ya. Nah, kalau kita masuknya di harga 1 tahun yang lalu ya, misalnya 1 tahun yang lalu itu harganya berapa ya? 2190. Maka harga tertingginya adalah 2960 dikurangi 2190. Wah, udah cuma 35% ya teman. Nah, 35% kalau kita masuk lagi di harga bawah ya, setelah cum date ya, misalnya harganya berapa ini setelah cum date? Nah, ini di 2320, kemudian dijual di 2970. 35% ya, ini 2960 dikurangi terendah tadi berapa? 2320 dibagi 2320, 27% ya, 27 tambah 35, wih, 62% ya teman-teman. Nah, sementara kalau kita hold ya, nah ini kan
tadi ini dapatnya 62%, kita catat dulu biar nggak lupa. Ini 62%. Ini dengan catatan kita belinya di saat harga terendah, jualnya saat harga tertinggi ya. Jadi kalau misalnya kita belinya nggak pas terendah dan juga jualnya juga tertinggi, mungkin ya di bawah inilah, anggap aja 50% kan. Karena menentukan harga paling bawah ini juga perlu ini juga ya, pengalaman juga ya. Kadang kita beli saham ini sudah dianggap turun tapi ternyata enggak. Nah, sekarang kita bandingkan dengan dividen, nggak usah dijual ya. Jadi misalnya kita beli di sekarang ya 2190. Nah, sekarang 2870 ya. 2870 dikurangi 2190. 680 dibagi 2190. Ini 31% teman-teman. Capital gain-nya udah 31%. Terus dividennya, nah ini. Dividennya 199 tambah 209. 31%. 199 tambah 209. Dividennya 408 dibagi harga sahamnya ya awal tahun yang lalu ya 2190. 18. Nah, ditambah 18 jadi sama dengan berapa nih? 49% ya, hampir sama ya. Dan ini nggak perlu effort macam-macam kalau ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita pakai strategi yang atas itu kan memang dibutuhkan teman-teman harus benar-benar masuk di harga terendah, kemudian jual di harga tertinggi ya. Nah, tapi kalau teman-teman pakai strategi yang bawah itu udah nggak mikir lagi, pokoknya beli sahamnya, begitu dapat dividennya cair, terus dibelikan lagi sahamnya di harga bawah. Ini masih belum pakai strategi menggulung dividen ya, ini yang bawah ini ya. Kalau pakai strategi menggulung dividen ya ini lebih besar lagi ya. Jadi kesimpulannya apa ya, tergantung strategi teman-teman. Kalau teman-teman mau agak repot dan itu ada risikonya juga teman-teman. Jadi kalau pakai strategi yang capital gain ini ada risikonya juga. Ketika misalnya kita jual saham, ternyata saham setelah pembagian dividen sahamnya nggak turun ya, nggak turun jauh ya. Seperti sekarang ini ya, misalnya ini dividen Adaro ini kan dibagi, ada yang bulan Mei ya, bulan Mei ex-date 28 Mei. Nah, ex-date 28 Mei, habis itu turun, tapi sekarang bulan Juli sudah hampir sama lagi ya sahamnya. Jadi kalau kita telat masuk misalnya ini saat harga di 2.600 kita nggak segera masuk ya, mungkin mengharap saham Adaro turun lagi di 2.300. Ternyata nggak turun lagi ya. Nah, ini resikonya di sini, jadi akhirnya kita nggak bisa beli lagi sahamnya di harga bawah, di terlambat. Tapi kalau kita fokus di dividen investing ya kita nggak masalah ya. Sahamnya naik juga oke, sahamnya turun juga dibiarin aja, kalau kita punya dana kita masuk lagi. Jadi kalau menurut saya paling sederhana ya tetap dividen investing, sederhana, nggak terlalu berisiko dan nggak terlalu butuh apa ya time untuk
keluar masuknya itu ya. Karena nggak semua orang bisa teman-teman masuk di harga bawah kemudian dijual di harga tertinggi ya. Jadi misalnya ini bulan Mei ya. Bulan Mei 2023 ya. Bulan Mei 2023 di 2100 ini ya. Saat ada terkoreksi dari 4140 ke 3000, terkoreksi 1000 poin, mungkin menganggap bahwa Adaro ini udah di harga bawah. Masuk di sini, tapi ternyata turun lagi sampai ternyata sampai turun di 2100 ya, hampir 50% ini turunnya. Nah, setelah itu ternyata malah naik, sama Adaro naik. Nah, kita nggak tahu juga nih apakah dia akan turun lagi. Nah, mungkin kalau turun lagi ke 2000, sekitar 2000-an ya banyak yang mau masuk ya. Cuma ternyata Adaro masih bertahan ya di 2870 ya. Sehingga kalau teman-teman beli dulu di 3 tahun yang lalu ya di 1160 ini ya sekarang udah cuan lebar ya. Hampir 3 kali lipatnya ya. Jadi ketika harga batu bara naik tinggi, sahamnya ternyata tinggi. Atau teman-teman boleh ya kalau mau pakai strategi capital gain dengan pertimbangan asalkan kenaikannya sudah lebih dari dividen itu dijual terus itu nggak masalah ya. Jadi kalau teman-teman misalnya dividennya setahun itu 400 poin atau 500 poin ya, capital gainnya teman-teman sudah lebih dari 500 poin ya, dijual nggak masalah. Nanti tunggu lagi di harga bawah saat setelah kumdet atau pas ini ya mungkin harga batu bara rontok atau pas harga sahamnya jatuh baru kita masuk lagi. Jadi itu. Nah, nanti begitu dapat di capital gain lagi dengan jumlah yang lebih besar, misalnya lebih besar dari dividen yang akan dibagi ya, itu nggak masalah ya. Misalnya kayak ITMG misalnya contohnya. ITMG ini 1 tahun naiknya kan nggak terlalu tinggi ya. Jadi secara capital gain mungkin tumbuhnya nggak terlalu besar. Dividennya ini lumayan ITMG ya. ITMG ini kan dividennya September dan April ini sudah 4.400 ya. Jadi kalau teman-teman hold saja ITMG ini sudah dapat dividen 4.400 ditambah dengan capital gainnya sekitar 2.200, berarti kan 6.600 dibagi harga sahamnya berapa nih? 23.275 ya tahun yang lalu ya. 28%. Jadi dapat capital gain dan dividennya. Jadi itu. Terus sebagai contoh lagi nih teman-teman, BSSR ya. BSSR ini kalau teman-teman ambil capital gainnya kemudian mau masuk lagi terlambat ya akhirnya nggak dapat ya. Jadi misalnya teman-teman punya BSSR di harga berapa ini? 1 tahun yang lalu ya di 3.300 lah anggap aja. 3.300. Nah, sekarang itu sudah 4.070. 4.070 dikurangi 3.300 dibagi 3.300 udah naik 23% ya capital gainnya. Nah, dividennya dari bulan Juli ya. Juli itu berarti 23 Juli, berarti dapat September nih ya, dapat 349 tambah 118 masih tambah lagi ya. 349 tambah 118 tambah lagi
0,021 dolar itu berapa itu ya? Tuh, kita hitung dulu nih. 0,021 kali 16.000. 340 ya, ditambah 118 tambah 349. 800. Wih, besar ya. 800 poin dibagi 3.300. Udah 24%, teman-teman. 24% tambah tadi 28 ya, sudah hampir 50% ya, lebih ya. 1 tahun BSSR dapatnya ya. Dan itu diem aja ya, nggak jual, nggak harus cari harga lebih rendah dan lain-lain. Jadi kalau saya ya monggo teman-teman boleh ya memakai strategi salah satu. Tapi kalau saya lebih mending ini aja, udah hold aja lah. Begitu sahamnya bagi dividen belikan lagi, bagi dividen belikan lagi, itu lebih santai, lebih rileks, dan cuannya juga lumayan daripada nanti malah telat masuk ya. Begitu telat masuk sahamnya sudah naik lagi, mau masuk nggak dapat harga yang ditunggu-tunggu, akhirnya kita jadi rugi sendiri. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya kepada teman-teman mau pilih dividen atau capital gain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.